Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan kami Basi-Basi Story. Di hari kedua kita masih dengan acara yang kemarin juga, itu pelatihan pemandu wisata dan fotografi se-Aceh Tenggara. Jadi kali ini pematerinya sama dengan kemarin juga, Bang Boy sama Bang Pendra. Bagaimana keseruannya? Mari saksikan terus Basi-Basi Story. Sudah paling telat menyerahkan file. Kalau cuma setengah jam, jam 11 kembali juga nggak apa-apa kalau sudah ditemukan foto-fotonya. Nah, saya pikir nggak terlalu panjang juga waktunya, 15 menit, setengah jam saya pikir sudah selesai. Jadi kalau jam 11 sudah ini tadi dari tugasi sama Bang Boy dengan Bang siapa aja? Pendra. Bang Pendra, kan kemarin satu kelompok tuh tiga foto. Cuman dari beberapa foto di setiap kelompok itu kebanyakan fatal semua tuh kesalahannya. Karena yang disuruh itu wisata, cuman yang kebanyakan foto yang diambil itu apa ya? Kayak seperti riset kata Bang tuh, kayak di foto serangga sama tumbuh-tumbuhan. Tapi kali ini setelah diajari, dikasih ilmu dari Bang Boy sama Bang Pendra, jadi kali ini disuruh satu orang satu foto, minimal maksimal 2. Jadi wilayahnya apa ya? Ketambi ini ya, sekitaran Ketambi. Jadi intinya objeknya itu wisata. Nanti kita akan kasih nampak juga hasil foto Ija sama foto Gu. Yang mana yang terbaik nanti komen di bawah nanti, oke? Ikuti terus perjalanan kami Basi-Basi Story. Ini kita rencana mana nih? Tadi kan aku bilang sama Ija, tempat yang unik tuh untuk wisata apa ya, yang spesifik dari Ketambi itu yang jembatan apa itu, penyeberangan perahu itu yang Leonardo DiCaprio lewat. Oh, boleh lah. Sama tempat orang kopi tuh, legend tuh di Gurah tuh yang Oh, di Gurah tuh ya? Ada situ kopi legend. Berarti ini kita tujuannya ke sana nih. Kan kawan-kawan yang dari 90 peserta tuh kebanyakan sekeliling sini. Cuma kita inisiatif sendiri untuk keluar dari 4 villa Ke nih. sini. Oke, siap. Yo. Dosak loh. Satu dua. Saya nenek dia kan di sini. Dr. Spring November Muhammad Ali Jemali. Bawang dulu seluruhnya. Kalau di sini saya ditambah di bawah. apa yang masih kurang? Kan? Ini langsung dinilai oleh pemateri. Pemateri ini bukan boneka, karena memang ada bukti, nggak ada cahaya matahari yang bagus. Juga tadi kita startnya udah nggak siap. Tapi pesannya bahwa Ketambi itu memang betul-betul alam yang bebas, di mana kita bisa melihat pohon, terus rumput-rumput yang hijau. Jadi kalau milenial dengan kekiniannya, dengan kemodernannya, jadi saya kasih nampak kalau anak milenial itu masih nggak cuma di rumah aja, bisa bermain di hutan gitu lah. Dengan kasih bertimbul juga dengan hutan pertimbunnya juga. Intinya kalau milenial dengan hutan. Ya. Momen. Nah, di sini Romi selain sebagai pemandu juga sebagai fotografer. Nah, Sela dan Bahri Japani. Oke, tadi sudah selesai sesi pertama hari kedua. Tadi ada yang menarik nih. Tadi kan dikasih waktu 1 jam untuk ngambil beberapa foto-foto di sekitaran Ketambi, nggak hanya di Villa Ketambi ini. Jadi ada beberapa foto nih. Jadi ini yang juara-juara nih. Saya terbaik yang saya bilang. Ini sekarang kita sama Romi udah kenal juga. Udah berapa kali kita ngambil ngevlog sama Romi ya. Sekarang kita sama Daniel, salah satu rapper terbaik juga di yang rapper juga kan. Yang ada juga channelnya. Nama channel apa? Bukti Export. Bagi teman-teman yang ini untuk Romi nih, Rom dikasih nampak foto Romi ya sama Jawa Juri, jadi Bang Boy sama Bang Pendra. Nah, Romi kasih foto temanya adalah
sebenarnya menampilkan pepohonannya. Pepohonan. Nah, di sini kan biasanya kalau kita itu sebagai seorang figur di media sosial, langkah kita itu banyak diikuti sama orang-orang. Di sini kan kalau landmarknya nggak ada nih di Villa Bustanul Arifin. Kalau di Kota Cani kan ada Masjid Taqwa. Ada Masjid Taqwa. Nah, di sini kita biasanya seorang fotografer atau orang pemandu atau traveling suka membuat hal-hal yang baru. Nah, biasanya hal yang baru tersebut menarik perhatian dari kawan-kawan yang lain. Nah, begitu pengunjung datang nanti ke Villa Bustanul, otomatis mereka akan cari di mana sih tempat foto yang tadi ya gitu. Nah, tapi di sini Romi juga memadukan antara momen perjalanan suatu orang dengan alamnya. Ketika dia mengabadikan momen dia sendiri, nah saya mencoba untuk mengabadikan dia juga. Seperti itu. Tema itu Romi jadi kan selain berguide sama fotografer baik juga. Kalau kemarin di Instagram kita ada juga Romi ngambil aja. 4 itu salah satu yang terbanyak yang like-nya itu. Memang bagus pengambilan fotografer dari Romi. Yang di Hot Spring tuh ya? Air panas banget tuh, Hot Spring. Itu yang salah satu yang terbanyak juga di Instagram kita. Itu Romi foto hari kedua, ini sekarang sama Daniel itu foto terbaik juga di hari pertama. Nih Daniel bisa ceritakan sedikit nih tema dari foto yang kamu ambil kemarin di hari pertama. Ya kalau untuk foto itu sebenarnya sih itu iseng-iseng Bang ya, iseng-iseng. Karena kan seperti bilang Dewan Juri bahwasannya penjurian itu tergantung moodnya juga kan, tergantung suasana kan. Mungkin di saat itu Daniel merasa teman-teman yang lain nih, dia tuh udah ambil foto penelitian gitu, hampir rata Daniel lihat gitu kan, mayoritasnya gitu semua kan. Itu memang kesalahan dari hari pertama, itu memang kawan-kawan kebanyakan seperti riset kan, dibilang oleh juri tadi. Nah begitu Daniel yang udah telat datang, dia udah lihat foto orang semua kan, memang itu dalam film memang betul bagus-bagus kan, kan. Udah, gimana kalau Daniel fotonya beda. Berbeda dengan lain. Jadi Daniel foto cuman ini niat Daniel tuh Daniel mau buat ini landscape gitu, portrait supaya dia bisa jadi vokal. Jadi yang nampak di semua pohon, pencahayaannya dalam potong. Udah, ada juga Kak ini yang model abang ini tadi, Kak Anjeli. Sebenarnya dia bukan meneliti sih, cuman dia seperti wisatawan ya yang lagi menikmati alam, terus dan foto juga gitu. Itu memang. Tapi itu hoki-hoki aja sih, bukan seberapa mahal alat yang kita pakai, tapi tergantung orang yang membawanya. Tergantung orangnya. Gimana Rom? Ada tambahan? Nah, di sini juga Teguh mempunyai salah satu foto terbaik hari ini. Apa tuh dulu? Ada nggak tadi ditampili? Belum tampil. Belum ditampili, cuma nanti kita kasih nampak juga ya foto hasil jepretan si Teguh. Ada apa temanya, Go? Itu foto yang apa sih? Ada beberapa foto. Kayak foto orang foto lagi nikmatin alam. Soalnya kita ambil ini kan pohonnya besar. Ya, betul. Jadi di pohon itu ada akar-akar yang mendulang. Ya, jadi, ya, betul akar yang mendulang. Saya mau abadikan momen di mana pohon itu mempunyai akar. Jadi saya membuat seseorang sedang duduk di bawah akar itu. Itu saya ambil apanya di pinggir jalan. Pinggir jalan, pinggir jalan sini ya? Kalau di Kunjung masih aman lah. Berarti itulah mungkin si Teguh ini ingin menampakkan lah kalau alam di Ketambi ini ya, khususnya Ketambi Aceh Tenggara ini masih bagus, masih asri, masih kokoh akar-akarnya, masih nampak lah akar-akarnya. Oke Bang, ada mau foto Bang ada tampil nih? Nggak ada. Salah satu dari anggota BBS Edo atau Ridwan mempunyai foto juara 1 dari ini. Nah ini the best banget nih. Itu mungkin apa ya, iseng-iseng juga kata Daniel ya Bang ya. Tadi kan Ija lagi nge-vlog untuk opening hari kedua. Kita mau kasih nampak bahwa anak muda tuh masih ada yang peduli sama alam. Jadi ingin mengajak juga anak-anak muda yang di kota-kota itu datang ke alam untuk jangan hanya main juga menjaga alamnya. Ya, itu. Karena gini Bang kan, kalau penjurian foto ini beda dengan penjurian lain kan. Ya, betul. Karena yang namanya foto ini kan dilihat, kita lihat pakai mata gitu kan. Itu relatif. Setiap orang berbeda-beda. Mungkin ada cewek cantik nih di mata Daniel itu biasa ya. Biasa aja kan, di mata abang itu cantik. Betul. Kadang mungkin beda juri, beda penilaian. Karena ini foto relatif. Itu salah satu apa ya? Salah satu menginspirasi juga lah bagi kami ini di juriin juga. Dewan juri atau pemateri kita di pelatihan pemandu dan fotografi ini, mereka adalah fotografer yang expert, yang berdomisili di Banda Aceh, dan salah satu dari mereka adalah ketua dari pewarta foto di Aceh, si Bang Pendra. Bang Pendra, nanti kita yakin mungkin bisa Rom. Nanti mungkin kita bisa ajak mereka untuk berwawancara. Nah, yang satu lagi Bang Boy, Jaboy atau Julpan Monika,
Nah, dia itu adalah aktivis lingkungan dan fotografi lingkungan satwa liar, dan juga dulu dia sempat bermain musik di reggae gitu. Jadi Ya mantas rambut tomboy. jadi saya bilang jurinya skalanya udah nasional lah saya Ya, bilang. nasional ya. Dan Bang Jabu itu sering udah beberapa kali menang di perlombaan foto tingkat internasional. Udah skala internasional, menarik kali ini. Beruntung nih kita nih Pokoknya gini Bang kan, ikutin terus nih kan vlognya BBS. Nanti kalian penasaran kan sama jurinya kan, kalian bisa lihat sendiri. Ya, nanti Untung kan nih, udah nonton gratis, jangan lupa subscribe lah ya Bang. jangan lupa subscribe, like, dan share juga biar Basi Story bisa berkembang lebih baik lagi. Nih Ija nih, ada nggak aja foto ditampilkan tadi? Ada, nanti aku tampilkan. Oh ada. Dari tadi Ija telat tadi kasih. Bentar, Pak. Ini udah rekam ya? Udah. Jadi tadi bagian foto gue kan pas di hari pertama yang dibilang nih kan, kalau misalnya foto, misalnya apa yang dilakukan harus minta izin duluan nih. Jadi pas gue ambil nih, pertama aku jepret pertama itu cuma bagian ikan. Tapi tas kedua ini harus minta izin nih sama yang apa, yang lagi masak ya kan. Jadi pas bapak tua lagi masak, aku jepret terus. Oke. Nah, kalau Cuman menurutku kriteria fotoku udah masuk dengan pelajaran pertama. Tapi masalahnya aku kasih sama dia gitu. Nggak dinilai Takut. karena kan takut nanti filenya itu takut error lah ya kan. ya betul. Nanti kita coba kasih nampak lah ya. Betul. Sama Oke, Dewan Juri. untuk sahabat BBS jangan lupa. Oke semua ya? Oke semua, Oke. silakan. Oke, ini terakhirnya sebelum kita masuk sesi kedua sama-sama kita bilang Ya. tetap bersama kami, ikuti perjalanan kami sampai sore hari. Basi-basi. Senang dia bahasa kita itu tetap lembut-lembut, karena orang barat itu keras. Kita lembut-lembut, datang kita berapa waktu satu hari 500 Pak, 3 hari kita tengah ditambah 5 juta. Waduh, kita pun ada pelatihan, kemudian setelah pelatihan. Jadi kita berharap foto-foto kita ini di luar sana, foto-foto itu semuanya sangat berharga. Jadi dengan foto orang bisa mengerti makna sebuah. Sekarang kita bersama dengan pelatih dan juga juri juga. Tadi ada beberapa kali foto-foto dari teman-teman udah ditampilkan. Tadi kita BBS menang juga aja ya. Yang bagian apa tadi Bang? Yang Nge-vlog ada tadi. orang nge-vlog tadi sama yang sama pintu masuk tadi ya. Itu bagian kami tuh Bang. Tadi ya. Ini yang Edo mau tanya nih Bang. Nah, ini baru pertama kali nggak datang ke Aceh Tenggara atau ke Tambi khususnya? Ini yang udah kesekian kali. Dan sekian kali ya. Kalau Nggak pernah, kalau ada yang ngajak ke sini kayaknya belum pernah ditolak. belum pernah ditolak. Oh, itu kenapa tuh Bang? Karena di sini memang luar biasa menawan. Oh, saya Memang nama. memanggil kembali kita kemari. Siap, siap. Kalau yang pertama kali itu tahun berapa tuh Bang? Pertama kali kalau nggak salah 2015 apa ya? 2015 itu dalam rangka sama kayak Sama, pelatihan. motret. Mau motret berarti ya. Berarti memang Bang udah di bidang ini memang ya. Di luar itu tak mungkin wisata gitu datang ke Aceh Tenggara udah pernah nggak? Ya ada beberapa kali datang lagi, motret juga, Yang- sambil berwisata, khususnya di Ketambi. Khususnya yang kita ambil yang merindukan untuk datang ke Tambi itu apa tuh Bang? Sungai Alasnya. Sungai Alas, oh rafting Bang ya. Iya. Rafting kami juga kemarin ada juga event buat sama Romi juga buat rafting gratis ya bagi teman-teman se-Kabupaten Aceh Tenggara dan Gabus juga. Mungkin tahun depan bisa juga ikut Bang tuh Bang tahun Boleh. depan. Sama juga bulan ini kemarin juga. Oke ini Bang, ingin lanjut juga pertanyaan lanjutan. Sesuai nggak ekspektasi Abang pertama kali? Abang kan dari Banda Aceh nih Bang. Abang dari Banda Aceh, sesuai nggak ekspektasi Abang pas datang ke sini kepada para peserta? Kan tahu juga Abang sering juga buat kegiatan juga ya, jadi pelatih juga di Aceh, beberapa Aceh. Tadi itu juga dengar pas pelatihan hari pertama. Sesuai nggak ekspektasi Abang pertama kali datang ke sini? Ya, sesuai bahkan lebih, karena Bahkan gini, lebih. pada dasarnya kan pelatihan itu tidak mendongkrak terlalu signifikan ya, tapi kali ini kelihatannya memang terlalu signifikan. Biasanya kalau kemampuan itu setiap pelatihan terdongkraknya 30-50%, tapi kita bisa pastikan di Aceh Tenggara ini mungkin karena semangatnya terlalu tinggi sampai Siap. ke 70% kita udah Siap. udah ngelihat ada perbedaan yang luar biasa dari kawan-kawan Siap. Aceh Tenggara. Belajar ya, terus berbuat, motret aja jangan malas bergerak, karena gini, Aceh Tenggara ini eksotis, Ya, luar siap. biasa. Jadi kalau keindahannya ini kalau nggak dipublikasikan, nggak didokumentasikan, ya orang nggak tahu Harus- Aceh Tenggara ini indah. Ya intinya harus orang putra daerah ya Bang. Harus putra daerah, Oke. karena potensi punya gitu ya. Siap. Terima kasih Bang. Terima kasih banyak Bang. Jangan kapok-kapok lah datang ke sini lagi Bang. Kalau Bisa. event-event selanjutnya Bang. Terakhir kalau bisa nanti kita bilang motivasi story Bang. Pas motivasi story Bang.
Terima kasih bagi teman-teman yang udah nonton dari hari pertama sampai hari kedua ini. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Next vlog mungkin ada yang lebih menarik lagi. Ikuti terus, jangan lupa like, share, dan subscribe juga BBS atau Basi-Basi Story biar bisa berkembang lebih baik lagi. Lebih dari kurang, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Basi-Basi Story. Oke, Bang. Oke, sekarang kita bersama dengan pelatih dan juga dewan juri juga yang kedua, Bang Boy. Ini sama-sama alumni Fakultas Hukum juga nih, kita yang Fakultas Hukum Universitas Cakrawala. Ini Bang, ini yang mau Edu tanya nih Bang. Ini baru pertama kali nggak datang ke Ketambi atau udah berapa kali nih Bang? Udah beberapa kali. Udah berapa kali? Udah sering malah. Udah sering malah, kata si Romi udah jadi orang sini, kata Romi. Ini yang pertama kali datang ke sini tahun berapa dan dalam rangka apa nih Bang? Waktu itu datang kemari itu jalan-jalan sama istri. Jalan-jalan sama istri. Akhirnya bikin perjalanan itu tahun 2007. Sudah tsunami lah perjalanan. Ya. Ini berarti ini udah beberapa kali nih Bang. Udah sering kali. Udah sering kali ini. Yang kali ini udah untuk pertama kalinya jadi pelatih atau udah pernah juga nih Bang? Ada beberapa kali. Udah berapa kali ya? Yang membedakan nih Bang, yang pelatihan kemarin sama yang sekarang nih Bang, ini kan peserta ini kan umum ya, tidak cuman orang dinas saja, ada dari kita juga masyarakat biasa. Yang membedakan nih Bang dari tahun kemarin sama tahun ini? Kalau Bang kan, yang kali ini memang pesertanya agak ramai, tapi memang dalam 2 hari kita lihat itu ekspektasi kita itu keberhasilannya mungkin 80%, 70-80%. Karena kita bikin kuesioner dari pemahaman soal foto. Dari awalnya tidak tahu, sekarang sudah jadi tahu. Dan itu dari kita lihat dari hasil foto tadi juga hari berubah. Oke Bang, ini terakhir nih Bang, ada nggak motivasi untuk kami ini sebagai pemula agar bisa menjadi profesional atau setingkat sama Abang lah kemampuannya nih Bang? Ya, jadi ya pertama kan ya seperti orang lain juga, latih terus satu. Kemudian yang kedua jangan jangan pernah cepat merasa puas ya. Yang paling penting itu adalah setiap hari itu harus motret. Oke. Setiap hari harus motret minimal 1-2 frame. Kayak makan juga lah Bang. Kayak makan, dan kalau misalnya sambil berkendaraan pun untuk mengasah intelijensi framing kita coba lihat aja oh ini kayak jangan merasa puas. Dan yang seperti Bang katakan waktu di latihan juga mungkin seperti itu. Oke, terima kasih untuk hari ini Basi-Basi Story. Oke, terima kasih.